Dari mulai polsek ada oknumnya masalah narkoba ini. Bahkan ada yang dari, kalau nggak salah namanya nih ya, gua nggak apal-apal banget tuh, susah nyebutnya, Satras Narkoba gitu. Ada juga ikut jadi bandar malah. Oknumnya udah kebanyakan, jadi udah nggak usah ditutup-tutupin lagi, mending bongkar semuanya buat Polda Sulsel semangat. Ya tadi Pak Eko namanya, gas Pak Eko, gas. Jangan takut Pak, polisi baik perlu bersuara. Ayo tindak tegas semua oknum-oknum bajingan, mau bandar narkoba, backing judi, sikat Pak oknum-oknum jahanam itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih ingat gak yang bandar ketangkap di Toraja tuh yang bilang di backingin oleh oknum Polres? Ya, ternyata guys, emang bener ada backingnya guys. Ternyata benar ada oknum polisi di Toraja Utara yang backingi bandar sabu. Udahlah, emang itu kemarin persidangan Teddy Minahasa itu, waduh, sindikatnya dari Kapolsek guys, ada. Udah jadi rahasia umum itu, kita baca dulu nih ya. Kita baca dulu nih. Ini dari radaraktual.com. Usai heboh ada bandar narkoba yang terang-terangan berbicara bahwa ia dibackingi polisi yang berasal dari Polres Toraja Utara. Polda Sulsel langsung menelusuri polisi yang disebut itu dan ternyata menemukannya ia berinisial G. Nah itu waktu itu kenapa BNN-nya juga, waduh. Alah, bersih-bersih lah, polisi bersih-bersih yuk. Yuk, bisa yuk. Sudah ditemukan oknum yang backingi bandar narkoba berinisial G, kata Kabid Humas Polda Sulsel. Kombes Pol Komang Suartana, Rabu 22 Februari. Ada komunikasi aktif sejak tahun 2022 antara oknum polisi dengan tersangka. Kesimpulannya, iya, G terbukti melakukan pelanggaran disiplin karena membackingi peredaran narkoba, ujar Komang. Cuman pelanggaran disiplin aja Pak, bukan pelanggaran pidana ya. Wow. Ya. G telah diperiksa dan kini ditahan Paminal G telah diperiksa dan kini ditahan Paminal Propam Polda Sulsel. Sudah diamankan di tempat khusus, ujar Komang. Polisi dapat imbalan dari sabu yang terjual. Wah, makanya katanya banyak juga ya. Sindikat mafia oknum berseragam. Mafia sindikat oknum berseragam.
Menurut Komang, G mendapat uang sebagai imbalan dari sabu-sabu yang terjual. Jumlah uang yang diterima bervariasi, kata Komang tanpa menyebut detail jumlahnya. Iya. Terungkap setelah viral. Nah, tuh pentingnya viral, guys. Ya, pentingnya viral nih. Kalau nggak viral, nggak terungkap. Diam-diam aja. Makanya penting tuh kita viralin tuh. Ya, penting kita viralin tuh. Hah. Aduh, kasus ini terungkap setelah bandar narkoba itu dihadirkan di konferensi pers BNNK Tanah Toraja sebagai tersangka. Tiba-tiba bandar narkoba itu bilang, bisa saya bicara sedikit Bu, sambil membalikkan badan ke arah kepala BNNK Toraja AKBP Natalia Dewi yang sedang memimpin konferensi pers. Natalia mempersilahkan bicara, ya. Kemudian pelaku bilang, kami ini berani begini Bu, karena kami dilindungi dari bawah Polres, kata tersangka itu. Terlihat Natalia kaget dan langsung meminta tersangka untuk berhenti bicara. Iya, ada begitu ya. Ya. Dan yang lucunya setelah ini ada beneran begini. Saya ingat Bu Natalia itu kayaknya pernah bilang, wah itu masih dalam pengaruh narkoba nih. Pengaruh narkoba atau takut kebongkar viral Bu Natalia. Tuh bandar sabu ngaku diregingi polisi dianggap BNNK Tator terpengaruh narkoba. Terpengaruh narkoba itu belum tentu nggak jujur Bu, ya kan? Ya jadi menurut ibu itu dia terpengaruh narkoba, tapi padahal jujur ya Bu. Nah ini kepala BNNK-nya ini perlu diperiksa juga kenapa Bu bilang terpengaruh narkoba, ternyata benar ya Bu. Ternyata benar yang diomongin sama si Bandar ya Bu. Benar Bu yang diomongin Bandar Bu. Ada. Nih baca dulu nih. Ini 21 Februari itu beritanya yang tadi dari aktual itu 22 Februari ya. Bandar sabu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan mengaku dibackingi polisi saat konferensi pers kasus narkoba. Kepala BNNK Toraja AKBP Dewi Tongko menyebut tersangka berbicara dalam pengaruh narkoba. Enggak Bu, jujur dia kok ada kok, ketangkep ketahuan, memang ada oknumnya, jangan. Emang ada kok, tuh, ya kan? Dewi mengaku belum bisa memastikan kebenaran ucapan salah satu tersangka kasus narkoba tersebut. Pihaknya menuding tersangka masih dalam kondisi belum sepenuhnya sadar dari pengaruh narkoba. Emang ibu kelihatan kaget. Iya. Ada Bu, ternyata benar pengakuan si Bandar. Duh, ibu nonton gak sidangnya Pak Teddy Minahasa? Serem Bu, makanya tonton konten saya Bu. Tersangka yang mengaku itu berinisial AG, kita belum tahu apakah pengakuan AG ini benar karena saat konferensi pers kemarin memang dia masih dalam pengaruh narkoba, kata Dewi kepada Detik Sosial Senin 20 Februari 2023. Benar, ternyata ada. Ada Bu, ternyata ada. BNN Tanah Toraja menangkap AG di rumahnya di Desa Karasik, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, Senin 13 Februari lalu. Saat ditangkap, AG sedang asyik menggunakan narkoba. Kita tangkap dia kan tanggal 13 Februari di rumahnya Karasik. Dan saat kami tangkap, memang saat itu dia lagi make narkoba. Kemudian tanggal 15 Februari kita konferensi pers. Maka dari itu kemungkinan masih dalam pengaruh narkoba, ungkapnya. 2 hari pengaruhnya. Dewi menuturkan, AG merupakan bandar narkoba di Toraja Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AG mengaku mengambil stok narkoba di Kabupaten Sidrap lalu dijual di wilayah Toraja. Jadi dia pengedar sekaligus bandar di Toraja Utara. Dia ambil barang di Sidrap kemudian dijual di Toraja. Jadi pengakuannya itu sementara kami dalami, tapi mudah-mudahan benar. Biar semua jelaskan siapa yang backingi pengedar narkoba ini sekarang. Tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Polda Sulsel turut mendalami adanya pengakuan bandar narkoba soal dibackingi polisi itu. Tim dari Polda Sulsel dikerahkan untuk mendalami memastikan kebenaran pengakuan tersebut.
Tim sudah bekerja dari kita dan saat ini ada juga tim dari Polda Sulsel yang datang untuk memperjelas apakah pengakuan tersangka ini memang benar atau bagaimana. Jadi kita masih menunggu proses, ujar Kapolres Toraja Utara Eko Suroso Senin 20 Februari. Eko mengaku bakal menindak tegas jika benar ada oknum polisi di wilayah Toraja Utara yang berani membackingi aktivitas peredaran narkoba. Hanya saja saat ini Eko menyebut masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Gas Pak Eko, gas, benar itu. Tindak tegas Pak Eko. Iya, tindak tegas. Kalau pengakuan tersangka itu benar, yang jelas begini, kita tidak pandang bulu ya, mau pangkat apapun. Iya Pak, mau pangkat apapun, kita akan tindak tegas. Tapi kan tetap menganut asas praduga tak bersalah. Tunggu aja hasilnya ya, ucapnya. Iya Pak. Ya, asas praduga tak bersalah Pak. Mudah-mudahan begitu memang ketahuan ya, yang tegas banget ya Pak ya. Konferensi pers kasus narkoba yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNN Tanah Toraja heboh di media sosial. Hal ini dilantaran salah seorang tersangka mengaku dibackingi polisi. Konferensi pers digelar BNN Tanah Toraja pada Rabu 15 Februari lalu. Dalam video beredar, salah satu tersangka tampak mengenakan topeng hitam tiba-tiba berbalik arah meminta izin berbicara. Pria tersebut kemudian dipersilahkan oleh Kepala BNN Tanah Toraja AKBP Dewi Tonglo. Tersangka lantas mengaku berani menjadi bandar narkoba karena dibackingi Polres. Karena kami berani begini, karena kami dilindungi dari bawah Polres, ujar tersangka. Ya guys, itu beritanya dari Detik, dari Radar Aktual juga ya guys. Ya beritanya begitu. Dan akhirnya akan terbongkar kan. Ya sebaik-baiknya skenario mau ditutup-tutupin. Tuh berkaca sama kasusnya Teddy Minahasa tuh. Berkaca sama kasusnya Teddy Minahasa no. Dari mulai polsek ada oknumnya masalah narkoba ini. Bahkan ada yang dari, kalau nggak salah namanya nih ya, gua nggak apal-apal banget tuh, susah nyebutnya, Satras Narkoba gitu. Ada juga ikut jadi bandar malah. Oknumnya udah kebanyakan, jadi udah nggak usah ditutup-tutupin lagi, mending bongkar semuanya buat Polda Sulsel semangat. Ya tadi Pak Eko namanya, gas Pak Eko, gas. Jangan takut Pak, polisi baik perlu bersuara. Ayo tindak tegas semua oknum-oknum bajingan, mau bandar narkoba, backing judi, sikat Pak oknum-oknum jahanam itu. Ya kan? Siap, itu aja beritanya. Dan buat Bu Dewi, ya Bu Dewi namanya ya. Udah Bu, nggak usah kaget gitu, nggak usah, hah gitu. Itu justru kelihatan efek ketakutan kalau kebongkar gitu Bu. Ya, nggak usah kaget, jangan ada efek ketakutan begitu. Akhirnya rakyat melihat, loh, kenapa Ibu kaget? Mestinya kan senang Ibu. Kenapa? Dibongkar oknumnya. Jangan bilang terpengaruh narkoba dong Bu. Buktinya benar kan Bu, ada begitu didalami. Ya, gitu aja Bu Dewi ya. Kepala BNN, apakah BNN tahu ternyata memang ada backing? Nah itu jadi pertanyaan, karena Ibu ekspresinya itu kaget. Iya nggak sih guys? Itu aja dari gue guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu kagetan. Ibu kalau kagetan ingat siapa ya? Gue ya. Siapa yang suka kagetan guys? Komentar di bawah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.